Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 322 sampai 323. Takeshi Kitano sedikit mengernyit ketika dia mendengar Gustav mengucapkan kalimat seperti itu. Dia tidak mengerti apa maksud perkataan Gustav, tetapi dia tidak mau terlalu memikirkannya. Kecepatannya pun dipercepat. Dia melihat pedang patah yang tajam itu hendak menembus dada Gustav. Namun suara raungan yang menghancurkan bumi tiba-tiba bergema di seluruh aula. "Siapa yang berani menyakitinya?" Suara keras itu mengguncang seluruh villa secara langsung. Tanah pun retak seperti jaring laba-laba. Batu bata dan ubin di bagian atas aula utama semuanya terbalik dan hancur. Raungan ini bergema dengan aura yang mendominasi. Takeshi Kitano memuntahkan seteguk darah. Gelombang suara yang keras ini benar-benar menyebabkan semua organ dalam tubuhnya terguncang. Tidak hanya itu, nyala api pun meledak di udara dan seolah-olah telah berubah menjadi anak panah tajam lalu menghantam tepat pada pedang patah yang bersinar terang. Pedang yang patah itu langsung berubah menjadi bubuk dan pada saat yang sama sensasi terbakar yang dahsyat langsung membuat kelima jari Takeshi Kitano langsung menghilang. Tubuh Takeshi Kitano langsung jatuh dan menghantam tanah. Takeshi Kitano ketakutan. Dia gemetar dan ketakutan. Dia bergumam di dalam hatinya, Seorang pria kuat telah muncul dan kekuatannya sangat luar biasa." Dia menatap kelima jarinya yang sudah menghilang dan nafasnya pun tertahan. Udara dipenuhi dengan aura yang menekan hingga titik ekstrim, seolah-olah ada sepasang sedang tangan mencekik tenggorokan Takeshi Kitano. Sepasang tangan yang sedang mencekik tenggorokannya. Takeshi Kitano menjadi panik. Siapa yang sedang mencoba untuk menyelamatkan anak ini? Tiba-tiba matanya menyipit dan dia menyadari ada sosok yang sepertinya terbungkus api sedang bergegas ke arahnya. Kemanapun sosok itu melintas, debu bergulung dan api memenuhi udara sehingga sulit untuk melihat penampilan sosok itu secara jelas. Yang terlihat hanyalah bayangan panjang yang menyala. Sampai kemudian sosok itu berdiri di sisi Gustav dan penampilannya terlihat dengan jelas. Itu adalah orang tua, seorang lelaki tua dengan aura yang sangat menakutkan. Lelaki tua itu hanya melirik sekilas ke arah Takeshi Kitano dan Takeshi Kitano merasa telah jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Tatapan mata lelaki tua itu sangat tajam seperti pisau. Tubuh Takeshi Kitano sepertinya tertahan oleh kekuatan yang tak terlihat. Seolah-olah pihak lain hanya membutuhkan satu tatapan dan dia akan berubah menjadi abu. Takeshi Kitano bertanya dengan gugup, Kau? Siapa kau?" Lelaki tua itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia menatap Takeshi Kitano dengan tatapan mata yang dingin dan berkata, "Aku adalah Chen Qingchang. Chen Qingchang yang membakar semuanya dengan satu tangan." Nada suaranya tidak salah lagi, penuh dengan niat membunuh yang intens. Suara itu seperti guntur yang meledak di telinga semua orang. Chen Qingchang? Siapa Chen Qingchang? Takeshi Kitano bingung. Dia sangat mengetahui keberadaan 100 teratas daftar Grandmaster Tiongkok. Dari kekuatan lelaki tua itu bisa diketahui kalau dia pasti eksistensi teratas dalam daftar Grandmaster Tiongkok. Tapi dia belum pernah mendengar nama Chen Qingchang. Terlebih lagi apakah di Tiongkok ada keberadaan yang begitu menakutkan seperti itu? Satu kalimat saja sudah bisa untuk membuatnya terbang dan satu pandangan saja sudah cukup untuk membunuhnya dalam hitungan detik. Untuk bisa melakukan hal itu, seseorang harus berkultivasi ke alam tertinggi. Pada saat ini,
Takeshi Kitano panik sekaligus ketakutan. Itu adalah rasa ketakutan akan kematian. Itu adalah ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Chen Qingchang mengabaikan Takeshi Kitano. Di matanya semua makhluk adalah semut. Kecuali satu orang, dan orang itu adalah pemuda yang sedikit terluka saat ini. Matanya menatap Gustav, dan dengan lambaian tangannya, ki sejati mengalir ke tubuh Gustav. Gustav langsung merasa kalau dia terbungkus dalam cahaya suci yang hangat. Pada saat yang sama, arus hangat mengalir melalui bagian tubuhnya yang terluka, dan luka-lukanya benar-benar berkurang setengahnya. Sambil menggerakkan kelima jarinya, Chen Qingchang berkata, "Bangunlah." Begitu kelima jari Chen Qingchang bergerak, sepertinya ada aliran udara di bawah Gustav yang mengangkatnya. Gustav berkata, "Terima kasih, senior." Chen Qingchang mengangguk dan berkata, "Sebagai master makam reinkarnasi, sudah sepantasnya aku membantumu. Sekarang, apa yang harus aku lakukan dengan semut itu?" Mata Chen Qingchang tertuju pada Takeshi Kitano yang merasa dikelilingi oleh bola api dan sulit untuk melepaskan diri. Tanpa ragu-ragu, Takeshi Kitano langsung berlutut dan memohon sambil menangis, "Tolong, selamatkan hidupku. Tolong, selamatkan aku." Dia telah berkultivasi sampai titik ini. Tentu saja dia merasa takut kalau harus mati. Kuncinya adalah bahwa dalam menghadapi kekuatan tingkat atas semacam ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jadi, apalagi yang bisa dia lakukan selain memohon belas kasihan? Saat ini dia hanya bisa memohon pada Gustav dan berharap Gustav bisa memberinya kesempatan untuk tetap hidup. Persetan dengan harga diri, dia harus tetap hidup, karena kalau dia bisa bertahan, maka di masa depan dia masih memiliki kesempatan untuk berurusan dengan Gustav. Chen Qingchang mengulurkan tangannya dan nyala api menyembur keluar. Apinya sangat cemerlang dan membuat jantung orang berdebar-debar. Api itu bahkan berubah bentuk dan memadat menjadi niat pedang. Melihat pemandangan ini, Takeshi Kitano menjadi semakin ketakutan. Lelaki tua itu tidak benar-benar berubah bentuk, tetapi apilah yang berubah bentuk. Mungkinkah lelaki tua itu adalah dewa di Tiongkok? Pada saat ini, Gustav berpikir keras. Membunuh Takeshi Kitano hanya akan melampiaskan niat membunuh yang ada di dalam hatinya. Tetapi meninggalkan Takeshi Kitano sama dengan memelihara musuh dari alam kopling. Menurutnya, kalau Takeshi Kitano ditempatkan di Tiongkok, dia pasti berada di 30 besar daftar Grandmaster Tiongkok. Masalah terbesar saat ini adalah ranah kultivasi Takeshi Kitano terlalu tinggi, sehingga kontrol darah esensi tidak akan berfungsi sama sekali. Seolah merasakan keraguan Gustav, Takeshi Kitano buru-buru berkata, "Tuanku, aku punya satu hal lagi yang tidak kau ketahui. Sebenarnya aku adalah orang Tiongkok, ayahku dari Tiongkok, sementara ibuku dari negara pulau. Aku memiliki darah Tiongkok yang mengalir di tubuhku. Tolong, selamatkan nyawaku. Aku akan menjadi budak untukmu." Chen Qingchang melirik Gustav. Sepertinya dia juga memperhatikan keraguan di hati Gustav. Jadi dia berkata, "Apakah orang itu membunuh kerabat terdekatmu?" Gustav menggelengkan kepalanya. Chen Qingchang berkata lagi, "Kalau tidak, berarti orang itu bisa digunakan. Wilayahnya jauh melampaui milikmu, dan dia agak kuat. Lebih bermanfaat bagimu kalau dia tetap hidup daripada kau membunuhnya." Mendengar apa yang dikatakan Chen Qingchang, Takeshi Kitano langsung mengangguk berkali-kali dan berkata kepada Gustav, "Tuanku, aku akan melakukan apapun yang kau inginkan untuk aku lakukan. Bahkan kalaupun kau memintaku untuk berurusan dengan pemimpin negara pulau, aku bersedia melakukannya." Takeshi Kitano tahu kalau Gustav adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Saat ini Chen Qingchang melanjutkan berbicara kepada Takeshi Kitano. "Hati manusia adalah hal yang paling tidak bisa dipercaya. Sekarang, apakah kau bersedia
menyumbangkan darah esensi kelahiranmu? Kitano, Takeshi tercengang dan wajahnya menjadi pucat. Begitu dia menyumbangkan darah esensi kelahirannya, maka itu artinya dia sepenuhnya terkontrol. Kalau begitu, berarti sangat tidak mungkin baginya untuk membalikkan keadaan lagi di masa depan. Tetapi sekarang dia tidak punya pilihan sama sekali. Tanpa memikirkannya lagi, Takeshi Kitano langsung menepuk dadanya dan langsung menembakkan setetes darah esensi hitam. Darah esensi hitam melayang dan memancarkan aura yang kuat. Chen Qingchang mengangguk dan menatap Gustav. Karena kesenjangan dalam kultivasi, kau tidak bisa menembus darah esensi untuk mengendalikannya. Tetapi efeknya akan sama kalau kau mengendalikan darah esensi kelahiran orang ini. Sekarang, aku akan mengirimkan keputusan Dharma ke lautan kesadaranmu. Kau bisa merasakannya dengan baik. Detik berikutnya, Chen Qingchang sudah menunjuk alis Gustav dengan satu jarinya dan keputusan Dharma untuk mengontrol darah esensi kelahiran sudah dikuasai oleh Gustav. Gustav menjadi linglung. Jari-jarinya dengan cepat dijentikkan dan sebuah rune menabrak langsung darah esensi hitam. Segel jimat menghilang dan Gustav merasa lautan kesadarannya memiliki kesadaran tambahan. Dia meremas kesadaran itu dan dalam sekejap Takeshi Kitano sudah memuntahkan seteguk darah. Takeshi Kitano menatap mata Gustav dengan kaget dan berkata, "Tuanku, kasihanilah aku." Gustav mengangguk dan melepaskan darah esensi itu sekali lagi. Takeshi Kitano menarik napas panjang karena merasa lega dan berkata, "Terima kasih atas rahmatmu untuk tidak membunuhku. Aku, Takeshi Kitano, akan menjadi budak tuanku di masa depan." Pada saat ini, Chen Qingchang memandang Takeshi Kitano dan memerintahkan, "Apakah ada ruang rahasia di sini? Aku perlu mengatakan sesuatu kepada anak ini." Takeshi Kitano mengangguk, "Ada tuanku." Takeshi Kitano buru-buru bangkit, dan dia bahkan membungkukkan punggungnya ketika membawa Chen Qingchang dan Gustav berjalan menuju dinding bersama-sama. Ketika mereka berjalan ke ujung dinding, mereka sampai di sebuah barang antik keramik. Dengan sedikit membelokkan barang antik itu, tiba-tiba dinding terbuka dan sebuah ruang rahasia mulai terlihat. Takeshi Kitano berkata, "Tempat ini adalah tempat kultivasi dan persembunyian harta karunku. Di dalamnya..." Sebelum dia selesai berbicara, Chen Qingchang dan Gustav sudah berjalan masuk. Kemudian Chen Qingchang melambaikan tangannya dan pintu pun terbanting menutup. Semuanya kembali menjadi hening. Takeshi Kitano yang terkunci di luar memiliki ekspresi yang sangat aneh. Gerbang ini dikendalikan oleh sihir ajaib dan memiliki larangan yang kuat. Tetapi di depan lelaki tua itu, gerbang ini tampaknya hanya seperti ornamen hiasan. Namun dia tidak mau terlalu memikirkannya dan berjalan menuju aula utama di luar, di mana peluit sirine sudah berbunyi. Ada beberapa hal yang secara alami perlu ditangani olehnya. Di malam hari, angin sejuk bertiup dan aula dipenuhi dengan bau darah yang kuat. Ada banyak mayat yang bergelimpangan di tanah dan anggota badan yang terputus berceceran di mana-mana. Darah menodai tanah menjadi merah dan bahkan berkumpul menjadi sungai kecil yang mengalir perlahan. Sangat menakutkan. Udara terasa keruh, seolah-olah membeku dan membuat orang terengah-engah. Mata Takeshi Kitano menyipit dan dia menghela nafas. "Aku seharusnya mendengarkan peringatan yang dia berikan padaku di awal. Sekarang dia datang. Bukan hanya Martial Emperor Society yang dihancurkan, tetapi dia juga sudah menghilangkan kebebasanku. Orang itu bisa menghancurkan semua yang kumiliki dengan mudah." Takeshi Kitano menghela nafas. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memiliki mata yang bagus untuk menilai. Pada saat yang sama, di ruang rahasia, Chen Qingchang meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia menatap Gustav dengan penuh minat dan berkata, "Kekuatanmu terlalu rendah, bahkan lebih rendah dari yang aku bayangkan." Gustav tercengang.
Dia tahu kalau Chen Qingchang sangat kuat dan kultivasi Chen Qingchang jauh melampaui miliknya. Tetapi saat ini sepertinya Chen Qingchang ini terlalu meremehkan dirinya. Jadi dia pun bertanya, "Senior, aku ingin tahu kultivasi seperti apa yang kau miliki?" Chen Qingchang menggelengkan kepalanya. "Lebih baik kau tidak mengetahui tentang kultivasiku, karena itu akan berdampak pada hatimu." Bab 324-325. Chen Qingchang melanjutkan berkata, "Saat ini, hal yang terpenting bagimu adalah meningkatkan kekuatanmu. Karena hanya ketika kau mencapai tingkat kekuatan tertentulah, baru kau bisa mengakses rahasia di balik kuburan reinkarnasi." Alis Gustav berkerut. "Rahasia di balik kuburan reinkarnasi? Aku selalu bertanya-tanya, kenapa kau yang merupakan keberadaan yang begitu kuat bisa terperangkap di dalamnya?" Chen Qingchang tertegun, matanya menatap sesuatu, seolah-olah dia sedang berpikir keras, dan kemudian dia berkata, "Masalah jutaan tahun yang lalu tidak perlu untuk dipertanyakan saat ini. Dan dengan levelmu saat ini, kalau kau ingin menyentuh lapisan itu, kau masih jauh dari kata memenuhi syarat. Gustav, ketika kekuatanmu sudah mencapai titik itu, secara alami akan ada orang kuat dari kuburan reinkarnasi yang akan memberitahumu. Saat ini, aku tidak memenuhi syarat untuk mengatakannya. Ingatlah, kuburan reinkarnasi tidak boleh diketahui oleh orang luar, apalagi sampai diambil oleh orang luar. Begitu kau mengetahui kalau ada orang lain yang mengetahui rahasia ini, kau tidak boleh ragu untuk membunuhnya. Orang-orang itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi budakmu." Kata-kata Chen Qingchang terdengar sangat serius. Pada saat ini, ekspresi Gustav juga sangat serius, dan dia bisa merasakan batu hitam di sakunya menempel padanya. Saat ini tidak ada yang tahu tentang rahasia ini, bahkan Margaret dan Stella pun tidak tahu. Tetapi sepertinya Master Naga atau Tuan Long yang dulu telah bergerak melawan keluarga Ye di Villa Yunhu datang untuk batu ini. Untungnya, mengetahui batu ini tidak berarti mengetahui tentang kuburan reinkarnasi. Bagaimanapun, batu ini telah bersamanya selama bertahun-tahun. Sementara kuburan reinkarnasi belum dibuka hingga saat ini. Orang tuanya saja tidak tahu apa arti batu ini, apalagi orang luar. Gustav membuat keputusan dan berkata, "Ngomong-ngomong, begitu ada berita tentang Master Naga Ibu Kota, aku tidak akan ragu untuk membunuhnya." Chen Qingchang melirik Gustav dalam-dalam dan berkata, "Aku tidak punya banyak waktu yang tersisa. Dalam hidup ini, aku adalah master dari sekte api. Meskipun aku bukan master teratas di era itu, aku juga memiliki hak tertentu untuk berbicara, dan aku memiliki ribuan murid. Sayangnya dalam perang itu, murid-muridku jatuh satu demi satu. Klan yang tak terhitung jumlahnya menghilang ke dunia, dan sekte api pun tidak ada lagi. Dalam kehidupan ini, aku telah mengembangkan kultivasiku dalam keheningan. Aku tidak ingin kehilangan semua usahaku." Setelah berbicara, mata Chen Qingchang memadat dan dia menatap Gustav dengan sangat serius, lalu berkata, "Gustav, aku akan bertanya padamu. Apakah kau bersedia menjadi satu-satunya murid Chen Qingchang dan menerima warisan Dao tertinggiku? Kultivasimu adalah sampah, bakatmu biasa-biasa saja, dan bahkan garis keturunanmu tidak ada apa-apanya di mataku. Semua itu hanya bisa dibandingkan dengan debu yang kecil." Mendengar ini, Gustav merasa sedikit tidak senang. Ketika dia berada di pegunungan Kunlun, lelaki tua itu dengan jelas mengatakan kalau dia memiliki bakat yang bagus.
Bagaimana bisa dia menjadi begitu tidak ada apa-apanya di mata Chen Qingchang? Menghina kultivasinya sebagai sampah adalah kata-kata yang sangat kasar. Tetapi setelah memikirkannya kembali, Gustav sadar kalau Chen Qingchang adalah kekuatan besar di zaman kuno. Maka tentu saja visinya lebih tinggi. Jangankan dirinya, bahkan master yang tak tertandingi di pegunungan Kunlun pun seperti sampah di mata Chen Qingchang. Jadi Gustav merasa sedikit lebih baik di hatinya sekarang. Kata-kata Chen Qingchang jelas belum selesai, tetapi begitu dia melangkahkan kakinya, momentum kuat di sekitar tubuhnya langsung menyebar. Chen Qingchang berkata lagi, "Meskipun kau memiliki banyak kekurangan dan kau adalah semut fana, tetapi kau mengendalikan kuburan reinkarnasi dan ada ratusan master seni bela diri kuno berdiri di belakangmu. Kau ditakdirkan untuk menghancurkan semua makhluk dalam hidup ini. Bahkan dao surgawimu pun tidak berdaya melawanmu. Kuburan reinkarnasi diciptakan untukmu dan kau juga ada untuk kuburan reinkarnasi. Sekarang, bisakah kau mengakui kalau aku, Chen Qingchang, adalah guru keduamu?" Mendengar ini, Gustav tidak lagi ragu-ragu dan langsung mengangguk. "Aku bersedia." Chen Qingchang menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya dan tawa hangatnya terdengar. Bagus. Dia menjentikkan jari-jarinya dan momentum yang sangat kuat mengembun di atas jarinya. Lalu dia menunjuk alis Gustav. Dalam sekejap seluruh ruangan menjadi gelap dan dalam kegelapan itu sebuah bintang pun muncul. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dantian Gustav dan kekuatan yang kuat melonjak masuk. Chen Qingchang berkata, "Dengan kultivasimu, saat ini kau hanya bisa memahami sebagian dari warisanku. Namun saat kultivasimu meningkat, bagian warisan ini secara perlahan akan terbuka. Ketika semuanya dibuka, kuharap kau sudah memenuhi syarat untuk berhubungan dengan apa yang terjadi di balik kuburan reinkarnasi." Tubuh Chen Qingchang berangsur-angsur melemah, matanya tiba-tiba memerah. Emosi kompleks yang tak terhitung jumlahnya mengalir masuk, seolah-olah masa lalu tak tertahankan muncul dan sulit untuk dilihat ke belakang. Gustav membuka matanya dan secara alami memperhatikan kompleksitas di mata Chen Qingchang. Dia tidak tahu kenapa, yang jelas dia merasakan jejak ketidaknyamanan yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Kuburan reinkarnasi tentu saja bertentangan dengan langit. Tetapi, kenapa setiap guru yang dia temui harus menghilang dalam sekejap mata? Apakah ini yang disebut rasa sakit reinkarnasi? Melihat sosok Chen Qingchang akan menghilang, sebuah suara yang seolah berasal dari langit kesembilan muncul dan datang. Suara itu terdengar dingin saat berkata, "Gustav, ingatlah, kau adalah pembalikan dari Chen Qingchang. Kau adalah satu-satunya harapan bagi 100 orang kami." Detik berikutnya sosok Chen Qingchang menghilang sepenuhnya. Di kuburan reinkarnasi, batu nisan lainnya benar-benar hancur. Sementara itu, batu nisan ketiga terdiam untuk waktu yang lama, tanpa jejak ombak sedikit pun. Gustav berdiri dan kalimat terakhir Chen Qingchang tadi bertahan di benaknya untuk waktu yang lama. Pembalikan dari Chen Qingchang, satu-satunya harapan untuk 100 orang. Mungkinkah kekuatan kuno ini membantu dirinya tanpa syarat karena dia adalah harapan kelompok ini? Yang benar saja, lelucon macam apa ini? Baik Luo Yuntian ataupun Chen Qingchang, mereka hampir menjadi eksistensi yang berdiri di puncak dunia. Bagaimana mungkin dia seorang anak dari alam pneumatik menjadi harapan kelompok ini? Gustav tidak memikirkannya lagi dan buru-buru duduk bersila. Dia berniat untuk menerobos kultivasi lagi. Bahkan
Ada suara berderak dari tubuhnya dan dia bisa dengan jelas merasakan setiap otot di tubuhnya bergeser. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya dari lingkungan sekitar langsung melonjak ke dalam tubuhnya. Di dalam dirinya seperti ada gelombang besar yang mengalir deras dan aura yang sangat kuat menembus semua belenggu seperti sebuah ledakan dari langit. Gustav berkata, "Hari ini, aku tidak hanya ingin menembus lapisan keempat alam pneumatik, tetapi juga menerobos lapisan kelima. Ada lolongan panjang yang mengguncang langit ke-9. Gelombang udara yang kuat terus bergulir di sekitar rumah. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya di pemakaman reinkarnasi membungkus Gustav." Pagi berikutnya, Gustav membuka matanya dan seteguk udara keruh secara perlahan dihembuskan saat tubuhnya bersinar dengan sedikit kilau. Setelah berkultivasi dalam semalam, dia benar-benar berhasil menerobos ke lapisan kelima alam pneumatik tanpa bantuan ramuan apapun, dan itu adalah puncak dari lapisan kelima. Kecepatan ini hampir bisa dikatakan melawan langit. Pada saat yang sama, dia juga menemukan sebuah rahasia. Hampir setiap kali ketika dia melihat kekuatan kuburan reinkarnasi, kultivasinya pasti akan menembus beberapa lapisan. Hanya saja ketika dia memperhatikan batu nisan ketiga, dia melihat tidak ada gerakan sama sekali, bahkan tidak ada cahaya. Apakah itu keterampilan tempur, pengalaman dalam pikiran, atau tekniknya? Kekuatan Chen Qingchang jelas lebih kuat daripada Luo Yuntian. Lalu seberapa mengerikannya seharusnya batu nisan ketiga ini? Hanya saja sebagian besar ingatan yang diberikan Chen Qingchang untuk dirinya berada dalam keadaan samar. Jelas kultivasinya tidak cukup untuk menyentuhnya. Kalau dia memaksakan untuk menyentuhnya, itu pasti akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Tak lama kemudian Gustav mengganti pakaiannya, lalu dia melihat jam. Tiba-tiba ekspresinya menjadi berubah. Hari ini adalah hari untuk membuat janji dengan Fang Zongxin di panggung seni bela diri. Tidak ada waktu tersisa. Gustav buru-buru membuka pintu ke ruang rahasia dan menemukan Takeshi Kitano berdiri di luar pintu sambil menunggu dengan hati-hati. Suara Takeshi Kitano dipenuhi dengan kekaguman saat dia berkata, "Tuanku, apakah kau sudah keluar dari gerbang?" Dia bahkan melirik ke dalam, tetapi tidak menemukan siapapun. Senior itu sudah tidak ada lagi. Hanya ada satu jalan keluar dari ruang rahasia ini. Mungkinkah senior itu menghilang? Mungkinkah orang itu benar-benar makhluk abadi yang bisa terbang ke langit? Memikirkan hal ini, jantung Takeshi Kitano berdetak cepat dan matanya yang menatap Gustav menjadi lebih takut. Gustav tidak ingin berbicara omong kosong, jadi dia berkata secara langsung, "Aturkan pesawat untukku. Aku akan segera pergi ke provinsi Jiangnan. Kau juga akan ikut denganku. Dan juga mulai sekarang, kau tidak akan lagi dipanggil Takeshi Kitano. Aku tidak suka nama itu. Aku akan memberimu nama baru, Raksasa." Takeshi Kitano sedikit mengernyit. Raksasa? Meskipun dia tidak tahu kenapa Gustav memberinya nama ini, tetapi dia adalah seorang budak. Jadi tentu saja dia tidak punya pilihan selain berkata, "Raksasa mengerti. Aku akan segera mengatur pesawatnya." Dengan kekuatannya di negara pulau, jangankan hanya mengatur pesawat, bahkan kalaupun dia harus mengatur agar pemimpin kota datang menemui Gustav, pemimpin kota pasti akan datang. Ini karena dia adalah kepercayaan banyak orang di pulau ini. Pada saat ini di panggung seni bela diri Provinsi Jiangnan. Ini adalah satu-satunya panggung seni bela diri Provinsi Jiangnan. Panggung ini jauh lebih besar daripada panggung seni bela diri di kota Agoru. Pintunya masih terkunci. Orang biasa sama sekali tidak memenuhi syarat untuk masuk ke dalam. Di dalam stadion,
Sebuah panggung batu besar berdiri di tengah-tengah. Batu itu diukir dengan rune kuno, mewakili sejarah seni bela diri Tiongkok. Di panggung batu itu, Fang Songxin memancarkan aura yang sangat kuat, seolah dia bangga dengan langit dan bumi. Tidak ada banyak orang yang berada di bawah panggung seni bela diri. Kebanyakan dari mereka yang hadir adalah orang-orang dari Biro Seni Bela Diri Tiongkok, dan dari pihak Gustav sendiri hanya ada Lei Suwei, Ying Qing, dan beberapa prajurit jiwa naga. Jumlahnya sangat sedikit. Biro Seni Bela Diri Tiongkok juga memiliki hak untuk menutup seluruh stadion. Bahkan kalau mereka mau, mereka bisa melarang beberapa keluarga top di provinsi Jiangnan untuk memasukinya. Ini adalah otoritas mereka sebagai Biro Seni Bela Diri. Fang Songxin awalnya ingin membuat stadion benar-benar terbuka agar master teratas di provinsi Jiangnan juga bisa melihat keagungannya. Namun, para pemimpin di atas Biro Seni Bela Diri Tiongkok tidak setuju sama sekali karena mereka merasa sedikit takut pada Gustav. Meskipun Fang Songxin sangat kuat, namun menurut mereka, Gustav ini penuh dengan terlalu banyak variabel. Kalau Fang Songxin gagal, mereka tidak boleh kehilangan muka di Biro Seni Bela Diri Tiongkok. Jadi, penutupan stadion ini bisa meminimalkan kerugian. Pada saat ini, Fang Songxin melihat jam dan menjadi sedikit tidak sabar. Dia memandang Lei Suwei dengan jijik dan berkata, "Lei Suwei, haha, aku khawatir Gustav ini tidak memiliki keberanian untuk datang. Waktunya akan segera berakhir. Kalau sampai dia tidak muncul, kau pasti tahu betul apa konsekuensinya." Raut wajah Lei Suwei langsung berubah dan dia berkata, "Gustav sedang melakukan tugas di luar sebagai instruktur utama jiwa naga. Jadi wajar saja kalau dia datang terlambat." Bab 326 sampai 327. Mendengar jawaban Lei Suwei barusan, Fang Songxin tersenyum. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa jiwa naga begitu protektif terhadap anak itu, padahal anak itu tidak ada apa-apanya. Apakah itu sepadan? Jelas-jelas dia tidak berani keluar, tetapi kau masih mengatakan kalau dia sedang mengerjakan misi. Taktik jiwa naga ini semakin menjijikkan. Lei Suwei terdiam. Dia hanya bisa melihat Ying Qing dan bertanya, "Tuan Ye menyelamatkanmu kemarin. Apakah dia mengatakan kapan dia akan kembali?" Wajah Ying Qing sangat pucat karena dia masih sedikit lemah. Dia berusaha menjelaskan. Tuan Ye tidak mengatakannya. Dia hanya mengatakan kalau dia tidak akan mengalami kecelakaan di Martial Emperor Society. Kita tahu kekuatannya. Kemungkinan dia mengalami kecelakaan sangat kecil. Hari ini komisaris di negara pulau datang dan mengatakan bahwa Martial Emperor Society akan ditutup tanpa batas waktu. Dan kemudian Takeshi Kitano bahkan akan mundur secara langsung. Hal ini terlalu aneh. Tetapi pada saat ini, telepon Tuan Ye tidak bisa dihubungi. Lei Suwei berkata dengan cemas, kalau Tuan Ye tidak datang tepat waktu, Biro Seni Bela Diri Tiongkok memiliki hak untuk mengambil tindakan pemaksaan terhadap grup Tianzeng dan terhadap segala sesuatu yang dilakukan oleh Gustav. Biro Seni Bela Diri Tiongkok bahkan akan mengeluarkan surat perintah buronan global. Pada saat itu, konsekuensinya akan merepotkan. Tuan Ye bisa mati kapan saja. Fang Songxin yang berada di atas panggung melihat jam. Senyumnya menjadi semakin dingin dan dia berkata, Gustav ini sangat sombong pada hari itu. Tetapi aku tidak menyangka kalau ternyata dia adalah kura-kura yang bersembunyi, yang tidak berani bertemu dengan orang-orang. Dan kura-kura yang bersembunyi itu sebenarnya adalah instruktur utama jiwa naga. Ini benar-benar akan menjadi bahan tertawaan.
Setelah bertahun-tahun, jiwa naga benar-benar telah akan menjadi sampah seperti ini. Apa yang bisa diwariskan oleh sebuah tim yang lemah seperti ini? Lei Suwei, kau harus merenungkan semua ini. Ucapan Fang Songsin sangat sarkastik. Para prajurit jiwa naga itu mengepalkan tangan mereka satu persatu, dan kemarahan mereka mengalir langsung ke atas kepala mereka. Meskipun kekuatan mereka tidak rendah, namun mereka sangat ingin bergegas maju satu persatu. Tim jiwa naga tidak boleh dipermalukan, dan instruktur kepala jiwa naga tidak boleh dipermalukan. Lei Suwei menekan amarah di dalam hatinya dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, "Semua orang tetap di tempat, dan tanpa perintah dariku, tidak ada seorang pun yang boleh bergerak." Setelah memberikan instruksi kepada para murid jiwa naga, Lei Suwei terus berbicara, "Fang Songsin, tidak apa-apa kalau kau menghina jiwa naga, tapi kau juga menghina Tuan Ye. Bukankah itu terlalu berlebihan?" Baru kemarin, Gustav menyelamatkan 10 prajurit jiwa naga yang berada di ambang kematian. Hanya dengan kekuatan satu orang, bisa membunuh musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya. Seandainya tidak ada Gustav, atau kalau Gustav terlambat 1 menit saja, Yingqing pasti akan mati. Jiwa naga berhutang budi pada Gustav, dan tentu saja Lei Suwei tidak akan mengizinkan Fang Songsin menghina Gustav. Fang Songsin tertawa dengan sangat keras. "Sampah seperti itu kau panggil tuan? Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk membela dirinya sendiri. Dan bahkan kata-katanya yang liar membuat kalian, tim jiwa naga, disalahkan. Aku sangat membenci sampah semacam itu, yang hanya bisa bermain kata-kata." Fang Songsin melihat jam dan melanjutkan, "Masih ada waktu 30 detik. Kalau orang yang kau panggil dengan sebutan Tuan Ye itu tidak muncul, aku akan pergi ke ibu kota dan menggunakan perintah pemblokiran seni bela diri terkuat untuk memblokir kewarganegaraannya. Dia tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki di Tiongkok. Teman-temannya akan dipenjara, dan batu nisan orang tuanya akan dihancurkan. Itulah harga untuk keangkuhannya." Pada saat ini, aura Fang Songsin sangat mengerikan, seolah-olah dia tak terkalahkan. Ekspresi wajah Lei Suwei, Yingqing, dan yang lainnya langsung menjadi sangat berubah. Apakah ada yang tidak beres terjadi pada Tuan Ye? Perintah larangan seni bela diri ini sebenarnya ingin menghapus semua jejak Gustav di Tiongkok. Kuncinya adalah bahkan batu nisan orang tuanya di kota Agoru pun harus dihancurkan. Itu sangat tidak sopan. Pada saat ini ada keheningan di bawah panggung seni bela diri, seperti kuburan massal di tengah malam. Hanya senyum tak terkendali Fang Songsin yang tersisa di antara penonton. Seolah-olah dia yakin kalau semuanya sudah berakhir. Fang Songsin melirik jam. Masih ada waktu 5 detik. Dia baru saja ingin berbicara ketika terdengar bunyi ledakan yang keras. Pintu stadium diledakkan dan terbuka. 2 sosok langsung muncul di gerbang stadium. 1 di depan dan 1 di belakang. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang dingin dan sombong, dengan tangan di belakang punggung dan aura halusnya mendebarkan. Matanya menatap langsung ke arah Fang Songsin di panggung seni bela diri, dan dia berkata dengan keras, "Kau sangat ingin mati? Aku akan memenuhi keinginanmu." Mendengar kata-kata itu, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di lapangan langsung beralih menuju Gustav. Lei Suwei, Yingqing, dan para prajurit jiwa naga itu mengepalkan tangan mereka. Tuan Ye akhirnya ada di sini. Adapun apakah Tuan Ye bisa menang atau tidak, mereka sangat yakin di dalam hati mereka. Lei Suwei mengerutkan keningnya dan berkata, "Ngomong-ngomong, siapa orang yang memakai kacamata hitam dan topi di belakang Tuan Ye?" Dia tidak ingat kalau Gustav memiliki teman seperti itu di sisinya. Gustav terbiasa sendirian. Bagaimana dia bisa tiba-tiba membawa seseorang di sisinya? Lei Suwei menoleh ke arah Yi Yingqing dan bertanya,
Yingqing, apakah kau pernah bertemu dengan orang itu? Mendengar pertanyaan Lei Shuwei barusan, Yingqing hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ketua, aku juga belum pernah melihatnya. Kukira itu pasti teman Tuan Ye. Lei Shuwei mengangguk dan tidak berbicara lagi. Di atas panggung seni bela diri, Fang Songxin menatap Gustav yang berdiri di ambang pintu, matanya menunjukkan jejak kemarahan. Memangnya kenapa kalau pada akhirnya Gustav datang? Dia akan mengirim Gustav langsung ke jalan kematian. Dia, Fang Songxin, adalah eksistensi ke-99 dalam daftar Grandmaster Tiongkok. Kualifikasi apa yang dimiliki sampah semacam ini untuk bertarung dengannya? Raungan kencang Fang Songxin terdengar seolah mengguncang langit dan bumi. Gustav, karena kau sudah ada di sini, maka bersiaplah untuk mati. Orang-orang di Biro Seni Bela Diri Tiongkok langsung bertepuk tangan dan berteriak mendukung Fang Songxin. Suara mereka menggelegar. Gustav melirik semua orang. Senyum simpul tergambar di sudut mulutnya, dan dia berkata kepada raksasa, yaitu Takeshi Kitano, yang mengenakan kacamata hitam dan topi yang berada di sebelahnya. Raksasa, ayo kita pergi. Kalau ada yang berani melanggar aturan, mereka akan dibunuh. Raksasa mengangguk. Baik, tuanku. Di balik kacamata hitamnya tersembunyi sepasang mata raksasa yang dingin. Tidak ada satupun dari yang hadir yang akan mengira kalau orang itu adalah Kaisar Bela Diri Takeshi Kitano yang telah menakuti banyak pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Raksasa dan Gustav berjalan menuju panggung seni bela diri. Ketika Gustav masih berada 3 meter jauhnya dari panggung seni bela diri, dia mengumpulkan ki sejati di kakinya dan melompat. Gustav mendarat dengan kokoh di atas panggung. Dia melakukannya dengan sangat mudah. Fang Songxin melirik Gustav dengan sedikit kecurigaan di wajahnya, karena dia merasa aura di tubuh Gustav sepertinya telah berubah drastis. Mungkinkah Gustav baru saja melakukan terobosan di level kultivasinya? Tepat pada saat ini, ketiga lelaki tua juga terbang dari tempat duduk mereka di bawah panggung. Mata ketiganya menyapu Gustav dan Fang Songxin, lalu berkata, "Kami bertiga adalah wasit panggung seni bela diri kali ini. Sekarang, izinkan aku membacakan aturannya." Pertama, sebelum dia selesai berbicara, Gustav sudah menyela. Tidak perlu membacanya. Aku hanya akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian bertiga. Ketiga lelaki tua dengan aura yang menakutkan itu tercengang, dan meskipun mereka tidak menyukainya, mereka masih tetap berkata, "Pertanyaan apa yang kau miliki?" Gustav berkata, "Dari mana kalian semua berasal?" Mereka bertiga mencibir dan berkata, "Tantangan di panggung seni bela diri Provinsi Jiangnan sudah dikendalikan oleh Biro Seni Bela Diri Tiongkok sejak 30 tahun yang lalu." Gustav berkata, "Dengan kata lain, kalian semua berasal dari Biro Seni Bela Diri Tiongkok?" Seorang lelaki tua yang merupakan pemimpin dari ketiga orang itu mengangguk dan berkata, "Itu wajar. Namun meskipun kami berasal dari asosiasi yang sama dengan Fang Songxin, namun kami akan berlaku adil di panggung seni bela diri. Kau bisa percaya dengan hal ini?" Gustav tersenyum. Semua wasit ini adalah orang di belakang Fang Songxin. Bagaimana mungkin mereka bisa berlaku adil? Yuan Jingfu adalah contoh terbaik. Namun meskipun begitu, Gustav tidak menghiraukannya. Selain itu, Fang Songxin pasti akan mati di atas panggung hari ini, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ketiga lelaki tua itu masih ingin terus berbicara, tetapi Gustav sudah berkata, "Jangan bicara omong kosong lagi. Mari kita langsung mulai saja." Ketiga pria itu sangat marah. "Kau?" Popularitas ketiganya jelas tidak rendah. Mereka sudah memimpin banyak tantangan di panggung seni bela diri, dan hampir semuanya bersikap sopan kepada mereka, kecuali si Gustav ini. Gustav benar-benar mengabaikan mereka dan sama sekali tidak menganggap serius mereka. Sombong. Bocah sombong seperti ini pasti akan mati.
Fang Songsin tersenyum dan berkata kepada ketiga lelaki tua itu, "Tiga senior, jangan marah. Mungkin itu adalah kata-kata terakhir anak itu. Jadi mari kita lihat saja." Mendengar ini, ketiga lelaki tua itu mengangguk dan berkata dengan lembut, "Master Sekte Fang, apapun yang terjadi, berhati-hatilah." Fang Songsin mengangguk, "Baik, senior." Segera, di seluruh panggung seni bela diri, hanya tersisa Gustav dan Fang Songsin. Mata Fang Songsin penuh dengan penghinaan. Pada hari itu, dia sudah mengetahui kekuatan Gustav secara kasar. Dia sangat yakin tidak mungkin Gustav bisa mengalahkannya. Pertarungan kali ini ditakdirkan untuk menjadi permainan yang menghancurkan. Fang Songsin berkata, "Hei, kau, seandainya kau tidak datang, mungkin kau masih bisa hidup beberapa hari lagi. Tetapi karena kau datang hari ini, maafkan aku. Tidak ada yang bisa selamat dari orang-orang yang ingin dibunuh oleh Biro Seni Bela Diri Tiongkok." Setelah berbicara, aura Fang Songsin terus meningkat, dan ketika naik ke titik ekstrim, dia pun bergegas maju. Angin menderu-deru, kecepatannya seperti gemuruh, namun Gustav tetap berdiri di posisinya. Tangannya berada di belakang punggungnya, dan dia tidak bergerak. Sudut mulutnya tersenyum dengan main-main dan tidak peduli. Dalam pertempuran di ruang perjamuan, dia secara kasar sudah mengetahui kekuatan Fang Songsin, yang saat itu dua alam lebih tinggi dari dirinya. Awalnya, Gustav ingin mengandalkan pedang pembunuh naga untuk menghadapi orang ini. Tetapi sekarang dia sama sekali tidak memerlukannya, karena dia juga sudah melangkah kedua alam itu. Di bawah alam yang sama, dia, Gustav Ye, ditakdirkan untuk dihormati. Saat Fang Songsin mendekati Gustav, tubuhnya melompat dengan keras dan menyapu dengan satu tendangan. Tendangan itu membawa kekuatan angin yang kencang. Tendangan itu menghantam kepala Gustav dengan kekuatan yang menghancurkan. Dengan satu tendangan saja, kepala Gustav bisa langsung terbang. Tendangan itu pasti akan menodai ring pertandingan dengan darah. Sejak awal dia sama sekali tidak berniat untuk menahan diri. Melihat pukulan yang sangat menakutkan itu akan jatuh ke arahnya, Gustav bergerak. Dia mengangkat lengannya dan sedikit terkejut. Lengan bajunya melayang dan aliran udara yang sangat kuat benar-benar mengalir keluar. Seolah-olah kaki Fang Songsin bertemu dengan perlawanan tanpa akhir. Fang Songsin merasakan ada sesuatu yang salah, dan saat dia ingin menarik kembali pukulannya, 5 jari Gustav sudah terbuka dan menggenggam pergelangan kaki Fang Songsin dengan keras. Fang Songsin berkata, "Ini tidak baik." Tubuh Fang Songsin berbalik. Dia ingin membebaskan diri, tetapi dia menemukan kalau dia sama sekali tidak bisa meloloskan diri. Tangan Gustav seperti penjepit yang mencengkram dengan sangat erat. Dia mengumpulkan kekuatan di sekujur tubuhnya dan bergegas menuju Gustav. Lengan Gustav melambai sedikit dan amarah yang tak terlihat langsung menerobos energi. Fang Songsin tercengang. Hanya dalam waktu 3 hari, kekuatan anak ini menjadi lebih kuat 2 kali lipat. Bagaimana ini mungkin? Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.